Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service, versi Kaori TV, episode 704. Kenshin menjawabnya, "Oh, ini ternyata Mbak yang kemarin, yang di lampu merah itu. Kok bisa tahu rumahnya Pak Mamat? Sampai ke sana segala. Terus apa mobilnya kena motorku? Apa rusak atau gimana? Kalau begitu baik nanti saya akan ganti. Mobilnya yang lecet itu akan saya perbaiki. Tapi sekarang saya nggak bisa ke sana. Sebab saat ini lagi ke desa." Sarwenda langsung menyela. "Apa-apa kamu bilang? Kamu nggak bisa ke sini. Kayak orang penting saja lu. Pakai alasan segala. Mau menghindar atau mau lari. Apa lu bisa ganti? Rumahmu aja di desa. Mana mungkin kau punya uang? Mobil gua ini mobil mahal tahu. Bilangmu kok mudah sekali. Bicara nggak pakai mikir. Emang mau diperbaiki di bengkel apa? Sorry ya, bukan kelasnya. Mobilku itu mobil mahal tahu. Bukan mobil yang biasa, yang banyak di jalan-jalan. Kemarin kan lu lihat sendiri. Mobilku seperti apa." Sarwenda banyak bicaranya, serta menyombongkan dirinya. Maklum Sarwenda baru kaya. Kenshin pun menjawabnya, "Oh, kalau mobilnya saya tahu Mbak. Tapi saya bisa ganti. Atau gini aja, nanti sore saya ke tempatnya. Setelah pulang dari desa langsung ke sana. Jadi beritahu alamatnya. Di mana harus menemui Mbaknya." Sarwenda pun membalasnya, "Oh baiklah kalau begitu. Aku beri kesempatan lu satu kali. Kalau lu nanti nggak datang, aku laporkan polisi dan aku bawa orang yang penting. Biar lu masuk penjara." Sarwenda pun berkata, menyebut alamat perusahaan serta namanya. "Nanti lu cari Wenda, sekretaris utama. Tanya security. Jangan lupa pakai baju yang rapi. Sebab itu perusahaan bukan pasar. Tak sembarangan orang masuk ke situ. Kalau penampilanmu biasa, lu akan disuruh keluar. Ingat nanti lu harus bawa uang. Kalau tak punya uang tak usah datang. Ingat itu, jangan lupa." Sarwenda bicara di telepon dengan nada marah. Kenshin pun mengiyakan. Singkat cerita, waktu yang ditunggu pun tiba. Kenshin telah pulang bersama Kaori. Setelah itu Kenshin menuju ke lokasi tempat di mana alamat tadi yang disebutkan. Seorang wanita yang minta ganti kerusakan mobilnya. Tiba-tiba Kenshin teringat kalau alamat perusahaan itu sama seperti yang dibilang Pak Sarmin kemarin. Ada kesamaan pula. Wanita itu bernama Wenda. Tak berpikir panjang, Kenshin pun ke tempat Pak Sarmin untuk mengutarakan maksudnya, hingga tepat menginjak sorenya. Waktu hampir jam 3, Kenshin pun datang ke perusahaan yang dimaksudnya. Bertanyalah Kenshin pada security, "Oh ya Pak, saya mau bertemu dengan Mbak Wenda, sekretaris yang kerja di perusahaan ini." Security menjawabnya, "Oh, itu maksudnya Nona Sarwenda. Masuk saja, langsung naik ke lantai 2. Kenshin pun berjalan. Security tak bertanya banyak tentang Kenshin yang datang ini, karena ada tamu lain yang bertanya pula. Hingga Kenshin sudah berada di depan kantornya. Kenshin langsung bicara pada orang yang kerja di situ. "Oh ya Mbak, saya mau menemui Mbak Sarwenda. Apa bisa ya saya bertemu?" Pegawai itu pun menjawabnya, "Oh Mbak Sarwenda, baik-baik Masnya tunggu dulu. Saya panggilkan sebentar." 5 menit kemudian, Sarwenda keluar. Terkaget langsung dirinya. Jantungnya berdetak kencang tiba-tiba melihat pria yang kemarin datang ke sini bersama anaknya. Sarwenda pura-pura tak mengenalnya. Bersikap acuh lalu bicara, "Oh jadi lu sudah ke sini. Terus apa lu bawa uang?" Kenshin menjawabnya, "Iya Mbak, saya membawa uang." Lalu tiba-tiba pegawai kanan kiri yang di situ berdiri semua, mereka menyapa, "Selamat sore Pak Ferry, selamat sore Pak Tony." Rupanya bos perusahaan ini dan anaknya Ferry di situ. Sarwenda pun menyapa pula, dan pemilik perusahaan ini lalu berkata, "Oh ya Ferry, lusa ada rapat penting. Kalian para pegawai kantor juga harus bersiap-siap semua. Nanti ada tamu-tamu dari perusahaan lain yang akan kerjasama dengan kita." Ferry anaknya pun menjawabnya, "Baik ya, saya sudah mengaturnya bersama Sarwenda semenjak kemarin." Kemudian Pak Tony itu bertanya, "Siapa Sarwenda orang ini? Kok dia ada di sini?"
temanmu atau saudaramu. Hei anak muda, lain kali kalau masuk perusahaan, jangan membawa anak kecil ya di sini. Ini tempat orang kerja, bukan tempat mainan. Security kok membiarkan? Kenshin membalasnya. Oh ya Pak, maaf sebelumnya. Sebab ibunya lagi kerja, jadi saya mengajaknya. Sarwenda pun bicara. Oh ini om pria ini yang kemarin, yang pakai motornya menyerempet mobil saya. Ferry pun berkata. Jadi dia orangnya Sarwenda. Lalu apa bisa mengganti kerusakannya? Dia ini kan tak kerja. Bawa anaknya pula, yang kerja istrinya. Uang dari mana membayarnya? Ferry langsung meremehkan. Di situ pula ada Cecilia. Cecilia bicara dalam hatinya. Iya sih, kasihan emang cowok ini. Penampilannya aja dipaksakan. Pakai baju kantoran, padahal dia pengangguran. Uang dari mana memangnya? Sarwenda pun bertanya. Terus kamu mau betulkan mobilku di mana? Apa di pinggir jalan atau bengkel tak terkenal? Awas kalau bicaramu ngaco. Gua akan bawa lu ke penjara. Sarwenda masih cuek dengan anaknya, yang lagi digendong Kenshin. Sempat rewel anak itu. Kenshin pun bilang, diam ya sayang. Sebentar lagi kita akan pulang. Entar beli es krim di tempat kemarin. Sarwenda pun jantungan. Pria ini pasti kenal ayahnya. Pasti kenal ibunya. Anaknya sampai dibawa ke sini. Sarwenda pun ketakutan. Jati dirinya akan dibongkar. Sarwenda pun bertanya, oh ya apa ini anakmu? Kok nggak mirip sama sekali? Kenshin menjawabnya, oh ini cucunya Pak Sarmin Mbak. Seseorang yang saya kenal, yang baik orangnya. Jadi anak ini tahu pula denganku. Kemana-mana minta ikut saja. Sarwenda deg-degan jadinya. Seakan mau pingsan dirinya. Keringatnya panas dingin dirasakan. Sarwenda langsung menerka. Pasti cowok ini tahu tentangnya. Kemudian Sarwenda bilang, kalau gitu ayo mas kamu keluar. Untuk lihat mobilku, yang kemarin kamu tabrak itu. Kamu nggak pantas ada di sini. Nggak pantas bicara dengan Mas Ferry. Mas Ferry ini calon suamiku. Direktur utama di sini. Dan ada pula yang punya perusahaan. Pak Tony orang yang sangat penting. Kamu nggak pantas ada di sekitar ini. Ayo kita bicara di luar. Pantasnya kamu ada di parkiran. Dengan cepat Sarwenda meminta Kenshin keluar. Ferry pun juga bilang. Iya benar kata Sarwenda cewekku. Sebaiknya orang sepertimu keluar. Kalau ada perlunya jangan masuk sini lagi. Kenshin pun berjalan. Meninggalkan tempat itu. Sedang Pak Tony pemilik perusahaan di sini. Lagi menerima telepon dari bos perusahaan lainnya. Kenshin pun sudah ada di parkiran. Sarwenda langsung bilang, lu memang disuruh apa oleh Pak Sarmin? Jangan-jangan lu tahu anak ini? Kenshin menyahutnya. Oh ini mbak, anak ini butuh perhatian. Pak Sarmin dan Ibu Marni juga butuh tempat tinggal. Butuh untuk makan sehari-hari. Saya kesini untuk mengatakan, agar ibunya anak ini kembali. Kasihan dia ditinggalkan. Sarwenda langsung tersinggung. Jadi marah sekali. Emang urusanmu apa memangnya? Syok menasehati orang segala. Cowok miskin sepertimu, tak boleh menasehati orang kaya. Sarwenda bicara dengan emosi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.